Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 1. Kami akan membahas tentang dasar-dasar Python untuk identifier variabel dan tipe data. Yang pertama ada membuat variabel. Variabel atau peubah memiliki pengertian sembarang simbol yang dapat dimuati oleh sembarang himpunan bilangan. Dalam pengertian komputasi, sebuah nama yang digunakan untuk menyimpan nilai dengan kapasitas tertentu dan alamat tertentu dalam memori komputer. Variabel merupakan pendaftaran tipe data bagi variabel, konstanta, dan parameter yang digunakan sebuah program agar mempunyai alamat penyimpanan. Untuk gambar 2.2 ini merupakan contoh input untuk data pribadi. Di sini ada nama, alamat, dan seterusnya. Nah, untuk tipe datanya ini menggunakan tipe data string. Nah, tipe data string itu merupakan mampu melakukan manipulasi string yang dapat diekspresikan dengan beberapa cara. Ya, untuk gambar 2.2 di sini kita akan membuat program menghitung bilangan. Untuk tipe datanya itu tipe data bilangan. Nah, kita di sini akan menghitung dari 4 buah bilangan. Untuk bilangan pertama yaitu x1 sama dengan eval dalam kurung input, kemudian dalam kurung juga tanda kutip x1.2, kemudian tanda kutip dan kurung tutup lagi. Nah, kenapa harus pakai tanda kutip? Nah, di sini supaya nanti pada saat di running itu yang muncul itu x1.2. Nah, lalu angka yang akan kita masukkan. Nah, untuk eval sendiri kenapa harus menggunakan eval? Eval sendiri digunakan untuk mengevaluasi input dari user. Ya, seperti kita tahu bahwa input dari user via keyboard itu hasilnya adalah string, walaupun yang kita input itu adalah bilangan. Jadi fungsi eval itu akan menentukan tipe data yang sesuai untuk kita atau sesuai yang kita inginkan. Nah, sama dengan x2, x3, dan x4. Nah, kemudian untuk menggunakan operasi jumlah atau pertambahan, kita bisa menggunakan jumlah sama dengan x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4. Nah, untuk kali sama dengan x1 kali x2 kali x3 dan kali x4. Untuk kali sendiri itu menggunakan simbolnya itu bintang. Kemudian untuk printnya itu jumlah semua bilangan itu nanti kita menginginkan jumlah dari semua bilangan ditambahkan atau dikalikan. Nah, kemudian jika ditambah 0,5 hasilnya berapa, dan jika dikali 0,5 itu hasilnya berapa. Ya, bisa kita lihat sendiri untuk printnya itu dalam kurung tanda petik jumlah semua bilangan titik 2, kemudian tanda petik. Nah, di sini apa sih yang ingin kita ambil gitu, datanya itu dari jumlah di atas tadi. Nah, kemudian ketik jumlah dan tanda kurung lagi. Pada contoh di atas terlihat input-output pada tipe data bilangan dengan hasil yang berbeda tipe bilangannya, yaitu tipe integer atau bilangan bulat dan float atau bilangan berkoma. Selanjutnya nomor 2 yaitu memberikan nilai ke dalam variabel. Lakukan inisiasi variabel atau konstanta dari permasalahan berikut. Menjumlahkan total harga pada saat konsumen membeli beberapa barang. Langkah yang pertama yaitu inisiasi persoalan. Variabel atau konstanta input. Kode barang, nama barang, harga satuan barang, jumlah per barang beli, total harga per transaksi sama dengan 0. Prosesnya, harga beli per barang sama dengan harga satuan barang dikali jumlah per barang beli. Total harga per transaksi sama dengan harga beli per barang ditambah total harga per transaksi. Outputnya, total harga per transaksi. Selanjutnya langkah yang kedua, menetapkan tipe data, kode barang, nama barang bertipe data string jum, barang bertipe data integer. Harga satuan, harga beli, total harga barang bertipe data float. Selanjutnya langkah ketiga yaitu kode program seperti pada gambar berikut. Ya, untuk gambar 2.2 di sini kita akan mencetak nilai dari sebuah variabel menggunakan pernyataan print. Ya, seperti kita lihat di gambar. Pertama kita mengetik misalkan x sama dengan 20. Nah, kemudian
kita ingin memunculkan nilai dari 20 tersebut, maka kita harus mengetik print dalam kurung X, kemudian kurung tutup, lalu enter, maka nilai yang tadi kita akan panggil tersebut akan muncul. Begitu juga seterusnya, jika kita ingin memodifikasi atau mengkalikannya itu juga bisa, asalkan kita mengodija itu dengan rapih agar bisa terbaca oleh aplikasi Python tersebut. Ya, untuk contoh lainnya bisa dilihat di gambar. Yang keempat, separator tipe data dan fungsi tipe. Konversi tipe data pada pemrograman Python gunakan fungsi berikut. str dalam kurung sama dengan untuk konversi tipe data ke string. In dalam kurung untuk konversi tipe data ke integer float dalam kurung sama dengan untuk konversi tipe data ke float. Ada dua macam variasi print. Yang pertama, jika ada simbol, maka gunakan kutip dua atau gunakan backslash sebelum menuliskan simbol. Yang kedua, dipisahkan dengan tanda koma. Yang ketiga, diganti dengan %d untuk mewakili integer, %f untuk mewakili float. Untuk membuat n angka di belakang koma, gunakan %nf. Misalkan untuk dua angka di belakang koma, berarti gunakan %2f. %s untuk mewakili string. Gambar 2.2, di sini kita akan mencoba untuk mengkonversi, misalkan mengkonversi menjadi data string atau integer ataupun float. Nah, kita bisa lihat di gambar, kita bisa memasukkan kode sama dengan tanda petik AE107, kemudian tanda petik, kemudian nama barang sama dengan tanda petik kacamata, tanda petik, dan seterusnya. Nah, di sini kita ingin mengkonversi data, misalkan string dalam kurung itu gunanya untuk mengkonversi tipe data ke string. Kemudian ada int tanda kurung sama dengan untuk mengkonversi tipe data ke integer float. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar, atau bisa juga diganti, misalkan untuk data integer itu bisa menggunakan %d dan float itu %f. Nah, ada contohnya di gambar di sini. Kita bisa menggunakan yang mana saja itu bisa, asalkan kita bisa menyusunnya dengan baik agar bisa terbaca oleh aplikasinya. Untuk aplikasi perhitungan pun ini bisa, seperti untuk di toko dan sebagainya. Lalu di sini ada gambar 2.5, yaitu menghitung luas sebuah trapesium dengan variabel S1, S2, T. Lalu di sini ada rumus untuk menghitung luas trapesiumnya. Dan setelah di running akan muncul seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Lalu selanjutnya ada gambar 2.6, yaitu contoh menghitung luas tabung dengan fungsi matematika. Dengan programnya ada di sebelah kiri seperti ini, dan setelah di running akan muncul seperti yang sebelah kanan ini. Di sini ada pun latihannya, yaitu soal 1 menghitung rata-rata dari 3 bilangan bulat sembarang. Di sini saya sudah membuat contoh programnya. Di sini ada print program menghitung rata-rata bilangan untuk menampilkan kata-kata yang ada di sini. Lalu ada X1, eval input masukkan bilangan pertama untuk masukkan bilangan pertama yang nanti akan dimasukkan. Dan yang kedua, ketiga. Lalu, ini merupakan rumus untuk menghitung rata-rata bilangan yang sudah dimasukkan ini. Dan nanti akan muncul di sini. Sekarang kita coba run. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu masukkan bilangan pertama, misalkan 90, 80 yang keduanya, dan yang ketiganya adalah 85. Lalu klik enter. Nah, di sini rata-rata 3 bilangan tersebut adalah 85. Lalu, adapun soal nomor 2, yaitu menghitung nilai fungsi fx
2x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 15 per x, jika x merupakan bilangan bulat sembarang. Saya juga sudah membuat contoh programnya, yaitu seperti ini. Di sini kita menampilkan program menghitung fungsi. Lalu tampilan rumus fungsinya seperti ini, dan memasukkan variabel x sama dengan eval input, masukkan nilai x-nya. Lalu di sini saya membuat rumus untuk menghitung fungsi tersebut, yaitu dengan 2 dikali x akar 3 ditambah 2 dikali x ditambah 15, lalu yang bilangan ini akan dibagi dengan x yang sudah diinputkan. Dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk print yang baris 1, 2, 3, 4, 5 ini akan muncul seperti ini. Lalu di sini kita tinggal masukkan nilai x-nya. Misalkan saya memasukkan nilai x-nya 5. Lalu hasil dari fungsi tersebut adalah 7,4. Lalu yang terakhir adalah soal nomor 3, yaitu melakukan tukar nilai ABCD menjadi BDAC jika ABCD merupakan bilangan desimal sembarang. Di sini saya sudah membuat contoh programnya seperti ini. Ini merupakan variabel ABCD-nya yang nantinya akan diinputkan secara manual pada saat di run. Lalu di sini adalah print nilai ABCD sebelum pertukaran. Nanti akan ditampilkan nilai ABCD sebelum pertukaran. Lalu nilai BDAC setelah pertukaran, yaitu dengan memanggil angka BDAC. Sini kita coba run. Nah, masukkan nilai A-nya misalkan 6,5. Lalu yang kedua 2,9, yang C-nya 8,6, yang D-nya 7,7. Di sini nilai ABC-nya tersusun 6,5, 2,9, 8,6, dan 7,7. Dan setelah pertukaran yaitu BDAC-nya, B-nya 2,9, D-nya 7,7, A-nya 6,5, dan C-nya 8,6. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.